Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, para pemirsa Al-Iman TV, pagi ini kita akan membahas tentang tajwid, ya. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk mempelajari kembali bagaimana caranya membaca Al-Quran. Bagi yang sudah mempelajari ilmu tajwid, maka bulan ini adalah momen yang sangat tepat juga untuk memurajaah kembali. Karena Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ada metode, ada kaedahnya. Ada kaedah dalam membaca Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Kalau kitab yang lain, bebas kita membacanya dengan cara bagaimanapun, bebas. Tapi kalau Al-Quran, itu ada metode dan ada kaedah-kaedahnya. Karena Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi SAW, diturunkan beserta dengan cara membacanya. Sehingga mempelajari ilmu tajwid sangatlah penting supaya kita bisa membaca Al-Quran ini sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah seputar ilmu tajwid terlebih dahulu, ya. Kita akan mengenal seputar ilmu tajwid, apa itu ilmu tajwid, dan hal-hal yang berkaitan dengan tajwid. Pada setiap disiplin ilmu pasti memiliki 10 aspek dasar, ya, yang berkaitan dengan ilmu tersebut, yang selayaknya bagi orang yang ingin mempelajari ilmu tersebut, dia mengetahui 10 aspek dasar ini, supaya dia punya gambaran tentang ilmu yang akan dia pelajari. Apa 10 aspek dasar ini? Ya, 10 aspek dasar ini terkumpul dalam sebuah nazm atau sebuah bait, inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya setiap disiplin ilmu itu memiliki 10 aspek dasar. Al-haddu wal mawdu'u summa thamarah. Al-haddu. Yang pertama adalah al-haddu, pengertian. Apa sih pengertian dari ilmu tersebut? Ilmu yang akan dipelajari tersebut. Wal mawdu', yang kedua adalah al-mawdu', objek
pembahasan dalam ilmu tersebut itu apa? Tsumma tsamarah. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya. Apa sih manfaat dari mempelajari ilmu tersebut? Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Kemudian yang keempat adalah nisbah. Hubungannya dengan ilmu yang lain seperti apa? Wa fadluhu, kemudian yang kelima adalah keutamaannya. Apa keutamaan ilmu tersebut? Wal wadi', yang keenam adalah al wadi'. Siapa peletak dasar dari ilmu tersebut? Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Kemudian yang ketujuh adalah al-ismu, namanya. Apa nama dari ilmu tersebut? Al-istimdad, yang kedelapan adalah al-istimdad. Di mana diambil? Dari mana diambil ilmu tersebut? Rujukannya. Kemudian yang kesembilan, hukmu syari', yaitu hukum mempelajari ilmu tersebut itu apa? Apakah wajib, ataukah mustahab, ataukah fardhu kifayah, atau haram? Kemudian yang ke-10, masail. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Yang ke-10 adalah pembahasan yang ada di dalamnya. Apa saja pembahasan yang ada di dalam ilmu tersebut. Inilah 10 aspek dasar yang akan kita kupas dan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi adalah al-haddu, atau kita urut berdasarkan ini ya, urutan yang pas ya. Urutan atau disebut dengan urutan mantiki, urutan secara mantiki. Kita akan bahas berdasarkan urutan mantikinya. Nah, tidak seperti urutan yang tadi disebutkan dalam bait tadi. Yang pertama adalah namanya. Apa nama dari ilmu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Dan insya Allah pada setiap pekan di hari Ahadnya di jam 6.30, nama ilmunya adalah ilmu tajwid. Ya. Kemudian yang kedua, pengertiannya. Al-haddu. Pada bait tadi dinamakan dengan al-haddu, yaitu pengertiannya. Apa makna tajwid? Tajwid secara bahasa maknanya adalah memperbaiki atau memperbagus. Berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Perbaiki atau memperbagus. Tajwidul Quran, ya, tajwidul Quran maknanya memperbaiki atau memperbagus bacaan kita terhadap Al-Quran. Ya, kalau tajwid, kalimat atau kata tajwid digabung dengan Al-Quran, tajwid Al-Quran, maka maknanya adalah memperbaiki atau memperbagus bacaan kita terhadap Al-Quran. Adapun secara istilah, makna tajwid sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, makna tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Karena setiap huruf dalam bahasa Arab itu memiliki makhraj, tempat keluarnya, yang berbeda dengan huruf yang lainnya. Perbedaan makhraj ini akan menimbulkan perbedaan suara pada masing-masing huruf. Jadi kita harus mengeluarkan masing-masing huruf tersebut dari makhrajnya sendiri.
Ya, mengeluarkan satu huruf dari makhrajnya secara benar dengan menunaikan haknya. Maksudnya adalah hak huruf tersebut. Apa sih makna hak huruf? Makna hak huruf adalah sifat lazimah bagi huruf tersebut. Dengan menunaikan sifat lazimahnya, ya, atau dengan menyertakan sifat lazimahnya. Sifat lazimah adalah sifat yang senantiasa ada pada setiap huruf. Ini nanti kita akan bahas lebih mendetail ketika kita sudah masuk pada inti pembahasan dari ilmu tajwid ini. Misal contoh ya, sifat lazimah itu hamas, jahar, isti'la, istifal dan lain sebagainya. Dan menunaikan mustahaknya, ya, menunaikan haknya dan menunaikan mustahaknya, memberikan mustahaknya pada setiap huruf. Makna mustahak pada setiap huruf adalah sifat aridhah. Yang dimaksud dengan mustahak pada setiap huruf itu adalah sifat aridhahnya. Sifat aridhah adalah sifat yang kondisional. Terkadang ada pada suatu huruf dan terkadang tidak ada pada huruf tersebut. Sewaktu-waktu ada dan sewaktu-waktu tidak ada. Atau pada keadaan tertentu sifat tersebut ada dan pada keadaan tertentu sifat tersebut tidak ada. Sehingga sifat ini dinamakan sifat aridhah, yaitu sifat yang kondisional. Contoh misalkan sifat aridhah adalah seperti tafkhim, tarqiq, izhar, idgham, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Tanpa takalluf, mengucapkan makhraj tersebut tanpa takalluf. Takalluf maknanya berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan ya, dan juga tanpa ta'assuf. Ta'assuf lawan dari takalluf, yaitu permudah-mudahan. Maksudnya kita mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan lembut, dengan biasa, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Nanti kita akan kupas lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan berlebih-lebihan ketika membaca Al-Quran, mengucapkan suatu huruf, dan seperti apa contoh bermudah-mudahan ketika membaca suatu huruf. Ini pengertian dari tajwid itu sendiri. Kita ulang ya, secara ringkas ya. Tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya secara benar dengan menunaikan haknya dan mustahaknya tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf. Ini makna tajwid. Adapun kalau dikatakan ilmu tajwid, ya, kalau tadi pengertian tajwid, tajwidul Al-Quran secara istilah itulah pengertiannya. Tapi kalau ditanya ilmunya, apa sih ilmu tajwid? Maka saya cenderung mengatakan ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita itu membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Atau boleh juga kita katakan dengan menambahkan apa yang kita bahas, kita jelaskan tentang mana tajwid secara istilah. Kalau mana tajwid secara istilah tadi adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan benar, dengan menunaikan haknya dan mustahaknya tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf, maka ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya dengan benar, dengan menunaikan haknya dan mustahaknya tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf.
Baik, ini pengertian dari tajwid dan ilmu tajwid. Selanjutnya adalah objek dari ilmu tajwid ini apa? Apa sih objek pembahasan dari ilmu tajwid ini? Yang menjadi objek pembahasan ilmu tajwid adalah huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Arab, Ain, Qaf, Kaf. Ini huruf-huruf ini tidak ada dalam bahasa kita. Ain tidak ada dalam bahasa kita. Qaf juga, Bod juga demikian. Ini tidak ada dalam bahasa kita. Jadi objek pembahasan ilmu tajwid itu adalah huruf-huruf Arabiyah dan juga kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Dibahas dari segi apa? Dibahas dari segi cara membacanya seperti apa. Atau makhraj huruf tersebut dari mana keluarnya. Dan cara membaca kalimat-kalimat tersebut seperti apa. Dan apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut. Dan bagaimana hukumnya cara membaca huruf tersebut apabila bertemu dengan huruf yang lain. Cara membaca nun sukun ketika bertemu dengan qaf seperti apa. Cara membaca nun sukun ketika bertemu dengan ya seperti apa. Mim sukun ketemu dengan ba, cara membacanya seperti apa. Ini sisi yang akan dibahas dalam ilmu tajwid. Jadi objek pembahasan ilmu tajwid itu ada persamaan dan ada perbedaannya dengan objek pembahasan ilmu tafsir. Ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaannya. Sisi persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kalimat yang ada dalam Al-Quran. Ilmu tajwid dan ilmu tafsir itu sama-sama membahas tentang kalimat yang ada dalam Al-Quran. Ini sisi persamaan. Adapun sisi perbedaannya adalah apanya yang dibahas. Jadi sisi apanya yang dibahas itulah sisi perbedaan antara ilmu tajwid dengan ilmu tafsir. Kalau ilmu tajwid dibahas dari sisi bagaimana cara mengucapkan kalimat Al-Quran tersebut. Kalau ilmu tafsir membahas tentang apa makna dari kalimat Al-Quran tersebut. Baik. Ini objek pembahasan dalam ilmu tajwid ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah tadi maudhu, masail, permasalahan-permasalahannya ya. Masail itu permasalahan-permasalahan dalam ilmu tajwid. Dari apa yang sudah kita bahas pada poin objek tadi, kita mengetahui apa sih permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid. Yang pertama adalah masalah makharijul huruf, tentang makharijul huruf, tempat keluarnya suatu huruf. Yang kedua adalah sifat-sifat huruf, karena masing-masing huruf itu memiliki sifat ya. Dan sifat dalam huruf itu ada dua macam secara umum, yaitu sifat lazimah yang tadi kita sudah singgung sedikit, dan sifat aridhah ya. Ini juga kedua-duanya merupakan masalah yang akan dibahas dalam ilmu tajwid. Kemudian kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Kemudian istimdad. Setelahnya adalah istimdad. Dari mana diambil ilmu tajwid ini? Rujukannya ya. Ilmu tajwid ini rujukannya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran. Ilmu tajwid ini adalah praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran dan ketika beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Ya.
Juga para sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, dan tabi'in mengajarkannya kepada generasi setelahnya. Nah, inilah rujukan ilmu tajwid. Jadi bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca mat wajib muttasil. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca mat jaiz munfasil. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca huruf ain, membaca huruf qaf dan lain sebagainya. Kemudian nisbahnya. Nisbahnya atau hubungannya dengan ilmu yang lain itu seperti apa? Ilmu tajwid ini salah satu ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Quran. Kaitannya sangat erat, hubungannya sangat erat dengan Al-Quran. Jadi hubungannya dengan Al-Quran itu sangat erat. Karena objek pembahasan sendiri adalah kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Keutamaannya. Kemudian yang ketujuh adalah fadluhu. Itu keutamaannya. Apa keutamaan ilmu tajwid? Ilmu tajwid merupakan sebaik-baiknya ilmu. Merupakan. Atau termasuk ya. Termasuk sebaik-baiknya ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu ini berkaitan langsung dengan sebaik-baiknya kalam. Sebaik-baiknya perkataan. Langsung berkaitan dengan sebaik-baiknya perkataan. Sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan ilmu tajwid ini berkaitan langsung dengan Al-Quran. Ya. Ilmu ini luar biasa ya. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bahkan sampai hari kiamat pun ilmu tajwid itu akan terpakai. Sampai hari kiamat ilmu tajwid akan terpakai. Adapun ilmu-ilmu yang lain setelah hari kiamat sudah tidak terpakai. Ilmu fiqh. Ilmu fikih adalah ilmu yang sangat mulia. Karena dengan ilmu fikih, ini contoh ya, kita bandingkan ilmu tajwid dengan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang sangat mulia. Demikian ilmu syar'i yang lain. Ilmu akidah, ilmu hadis, dan ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu yang sangat penting. Namun ketika sudah di akhirat, ilmu fikih tidak terpakai. Ilmu hadis tidak terpakai. Ya, karena di akhirat itu yang ada adalah balasan. Daru jaza bila amal. Dunia daru amal bila jaza. Dunia itu adalah tempatnya beramal. Umumnya balasan dari amalan tersebut di akhirat umumnya. Sedangkan al-akhirah daru jazain bila amal. Akhirat itu adalah hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Sedangkan ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i, bagaimana hukum syar'i dalam suatu amalan. Bagaimana hukum syar'i dalam suatu amalan? Apa hukumnya jual beli ini? Apa hukumnya amalan ini? Halal apa tidak? Wajib apa sunnah? Ya, berkaitan dengan amalan. Sedangkan di akhirat tidak ada amalan lagi. Yang ada adalah balasan. Sehingga ilmu ini sudah berakhir. Di akhirat tidak terpakai. Ilmu hadis juga demikian. Ya. Maknanya bukan tidak penting, sangat penting. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu akidah, maknanya sangat penting. Namun ketika sudah di akhirat, ilmu tersebut sudah tidak terpakai. Adapun ilmu hadis, ilmu tajwid sampai akhirat, insya Allah akan terpakai. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlul Quran akan dikatakan kelak, yuqalu li ahlil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin
taqra'uha. Kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada ahlul Quran, Iqra, baca Al-Quran. Warqa, dan naiklah engkau. Warattil warqa, tartilkanlah Al-Quran. Dan naiklah sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran dahulu ketika di dunia. Dengan apa kita akan dahulu ketika di dunia, dengan apa kita mentartilkan Al-Quran? Jawabannya dengan ilmu tajwid. Dan kelak ahlul Quran ketika diperintahkan untuk mentartilkan Al-Quran, dengan apa mereka mentartilkannya? Jawabannya adalah dengan ilmu tajwid. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan ahlul Quran ya itu berakhir di mana dia membaca akhir ayatnya. Ya, sesuai dengan banyaknya dia membaca Al-Quran. Artinya kedudukan terakhir dia sesuai dengan banyaknya dia membaca Al-Quran. Semakin banyak seorang membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat akan semakin tinggi. Dan kelak di akhirat akan diminta untuk mentartilkan dan membaca Al-Quran itu. Baik, ini diantara keutamaan dari ilmu tajwid. Kemudian tamratuhu, manfaatnya adalah apa manfaat dari belajar ilmu tajwid? Di antara manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Karena sebagian kesalahan itu ada yang sifatnya sangat fatal. Sebagian kesalahan dalam membaca Al-Quran ada yang sifatnya sangat fatal, yaitu kesalahan yang bisa merubah makna dari Al-Quran. Jadi kesalahan yang sangat fatal. Ya, maknanya bisa berubah, berbalik. Ya, yang tadinya bagus bisa maknanya tidak bagus. Kemudian yang kedua, dengan bacaan yang benar. Kalau kita membaca Al-Quran itu dengan cara yang benar, akan mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Akan mendapatkan pahala yang lebih sempurna daripada orang yang membaca Al-Quran tersebut dengan cara yang tidak benar. Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Baik, hukum mempelajari, kemudian yang kesembilan adalah hukum mempelajari tajwid ini. Apa hukumnya? Ini ada khilaf di kalangan ulama, namun saya hanya menukilkan satu saja pendapat ya, supaya tidak panjang. Dan pendapat ini adalah pendapat yang masyhur ya, tentang hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid secara teori, ini menurut sebagian pendapat ulama adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, kalau sudah ada sebagian yang mempelajari teori tajwid, mempelajari tajwid secara teori, maka yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Yang lainnya sudah tidak wajib lagi mempelajari ilmu tajwid. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mempelajari ilmu tajwid, maka semuanya berdosa. Namun, mengamalkan, kalau tadi kita katakan mempelajari tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Adapun mempraktekkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Wajib bagi setiap individu muslim untuk membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Karena sebagaimana yang kita katakan, Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW beserta dengan cara membacanya. Ya, Nabi Jibril alaihissalam tidak hanya membawakan teks Al-Quran kepada Nabi. Tidak hanya membawakan teks Al-Quran. Wahai Muhammad, ini Al-Quran dari Allah. Tidak hanya menyampaikan teksnya. Namun Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana cara membaca teks Al-Quran tersebut. Ya.
Nabi kepada para sahabatnya juga demikian. Beliau tidak hanya menyampaikan teksnya, namun beliau juga mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan benar. Pernah suatu saat ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini dari generasi tabi'in. Kalau dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud, berarti dia generasi tabi'in. Dia membaca Al-Quran dengan cara yang tidak seperti cara yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara. Dia membacanya dengan lil fuqara, tidak memanjangkan ra, ya. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma hakatha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini Nabi mengajarkanku membaca ayat ini. Fa kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman? Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana dahulu Nabi mengajarkanmu membaca ayat ini? Aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas shadaqatu lil fuqara. Dengan memanjangkan ra, ya. Ini diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Cara membaca seperti itu, cara mempraktekkan bacaan Al-Quran seperti orang tadi itu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, karena bukan seperti itu yang diajarkan Nabi padanya. Taib. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan bagaimana wajibnya bagi setiap individu muslim itu mempraktikkan tajwid ketika dia membaca Al-Quran. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Apa sih makna tartil? Kita sering mendengar tartil, baca Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Kata Ali bin Abi Thalib ketika mentafsirkan ayat ini, tartil maknanya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memperbagus bacaan dan mengetahui kapan dan di mana dia berhenti. Ya, nah juga ini tidak sembarangan. Membaca Al-Quran itu tidak sembarangan berhenti di mana saja. Ya, selayaknya bagi seorang pembaca Al-Quran itu berhenti di tempat yang tepat. Ya, dan memulai kembali di tempat yang tepat. Karena kalau salah ketika dalam berhentinya dan salah juga memulai kembalinya, maka bisa merubah makna Al-Quran. Baik. Kenapa ini jadi dalil akan wajibnya mempraktikkan tajwid, warattilil Qur'ana tartila? Kenapa menjadi dalil akan keharusan bagi seorang muslim untuk membaca Al-Quran itu dengan tajwid? Ya, karena hukum asal perintah itu adalah wajib, selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari hukum asalnya. Ya. Baik. Bahkan sebagian ulama menukilkan adanya kesepakatan akan kewajiban membaca Al-Quran dengan tartil. Baik. Selanjutnya adalah al-wadhi. Yang ke-10 adalah al-wadhi. Siapa peletak dasar dari ilmu tajwid ini? Peletak dasar ilmu tajwid dari kalangan makhluk, dari sisi amaliyah, dari sisi praktek, ya. Dari kalangan makhluk, dari sisi prakteknya, peletak dasarnya adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Jibril itu disebutkan dalam salah satu kitab yang mensyarah Sahih Bukhari, bahwasanya Jibril itu adalah muallim awal Al-Quran, tajwid. Dia adalah pengajar pertama ilmu tajwid. Pengajar pertama dalam membaca Al-Quran.
Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan berkali-kali, Jibril tidak hanya membawakan teks kepada Nabi, namun Jibril juga mengajarkan bagaimana caranya membaca teks yang dia bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peletak dasarnya, ya, yang mempraktekkan pertama kali ilmu tajwid dari kalangan makhluk adalah Jibril alaihissalam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelahnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ini kalau ditinjau dari sisi praktek amaliyahnya. Namun kalau ditinjau dari sisi ilmiahnya, tadi amaliyah praktek, di sini kalau ditinjau dari sisi ilmiah, teorinya, siapa yang pertama kali berbicara tentang teori ilmu tajwid? Karena ilmu apapun itu yang pertama kali muncul adalah praktek. Adapun teorinya itu muncul belakangan. Ini ilmu apapun. Ilmu syar'i, ilmu syar'i apapun. Ilmu fikih, misalnya ilmu fikih, yang pertama kali muncul adalah prakteknya. Ilmu fikih ini sudah dipraktekkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun muncul sebagai teori ilmu baru itu setelah para sahabat pada generasi tabi'in atau generasi tabi'ut tabi'in. Ilmu nahwu juga demikian. Pada prakteknya sudah ada di zaman Nabi. Bahkan sebelum zaman Nabi ilmu nahwu secara praktek sudah ada. Orang Arab dahulu selalu mengucapkan fa'il itu dengan marfu dan selalu mengucapkan maf'ul itu dengan mansub. Ya, ini secara praktek sudah ada. Namun secara teori itu baru terbentuk pada generasi setelah sahabat. Ya, demikian juga ilmu tajwid secara teori itu terbentuk atau muncul pada generasi setelah sahabat. Di sini ulama khilaf siapa yang pertama kali berbicara tentang teori ilmu tajwid. Sebagian mengatakan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau salah satu sahabat dari Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad Ad-Du'ali, yang wafat pada tahun 69 Hijriyah. Kurang lebih 69 Hijriyah. Sebagian mengatakan pertama kali yang berbicara tentang tajwid secara teori adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Gurunya Sibawayh, imamnya Al-Nahwu, imamnya ahli bahasa Arab, ya, yang wafat sekitar tahun 170 Hijriah. Sebagian mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau adalah ulama yang sangat luar biasa, menguasai banyak sekali disiplin ilmu. Beliau juga pakar dalam masalah tajwid, pakar dalam masalah qiraat, pakar dalam masalah tafsir, pakar dalam masalah fikih dan hadis. Banyak sekali disiplin ilmu yang beliau kuasai. Ini wafat pada tahun 224 Hijriah. Jadi selesai kita membahas dari 10 aspek dasar dalam ilmu tajwid ini. Semoga Allah merahmati dan menjaga kita semua di atas hidayah. Ya. Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat mudah. Ini kalau kita bandingkan dengan ilmu yang lain. Maka ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat mudah. Ilmu yang sangat ringkas. Ilmu tajwid ini tidak panjang. Ilmu tajwid ini tidak seperti ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu sangat luas. Ya, banyak pembahasan yang baru, permasalahan yang baru yang butuh diketahui tentang hukumnya, hukum fikihnya. Tapi kalau ilmu tajwid ini dia ilmu yang sangat ringkas, tidak luas ilmunya. Sudah selesai. Semua apa yang berkaitan tentang tajwid itu sudah selesai dijelaskan oleh ulama. Dan sangat ringkas. Makanya kalau kita lihat buku-buku yang membahas tentang ilmu tajwid, buku-bukunya sangat kecil, sangat ringkas, umumnya sangat ringkas. Karena memang ilmu ini tidak luas, ya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, hendaknya ilmu yang sedikit, yang ringkas ini, hendaknya kita benar-benar mempelajarinya. Hendaknya kita benar-benar mempelajarinya. Tidak lama kok. Mempelajari ilmu tajwid itu tidak lama.
insya Allah beberapa bulan kalau memang kita sungguh-sungguh secara teori ya, secara teori itu tidak lama mempelajari ilmu tajwid ini. Demikian juga para ummahat, ibu-ibu, kaum muslimin, ya, mungkin bagi seorang wanita, bagi seorang ummahat, ya, wanita yang apalagi yang sudah menikah, yang sudah punya anak, itu mungkin akan sulit mempelajari ilmu syar'i yang lain. Akan sulit mempelajari ilmu fikih karena begitu luasnya, ilmu usul, ya, karena begitu rumitnya. Tapi ilmu tajwid ini sangat mudah bagi dia untuk, bahkan bagi wanita yang sudah berkeluarga itu pun sangat mudah untuk mempelajari ilmu ini dan sangat bermanfaat. Kenapa demikian? Karena seorang ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ya, bagaimana ibu bisa mendidik kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar? Bagaimana bisa mengajarkan anaknya Al-Quran kalau dia sendiri tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar? Ketika musim pandemi ini, ya, sebagian orang tua itu bingung. Awal-awal pandemi, bagaimana saya mau bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak saya. Sekolah sudah tidak bisa offline, sekolah online. Dan sekolah online butuh pengawasan. Ya, yang paling dominan adalah peran orang tua, khususnya ibu, ketika mengajarkan online kepada anaknya. Ya, sebagian orang tua merasa kesulitan. Bagaimana saya bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak saya? Sedangkan saya sendiri, bacaan Al-Quran saya tidak benar. Akhirnya dia mengundang guru ngaji. Kenapa tidak dirubah cara pandangnya, cara berpikirnya, kenapa tidak dirubah? Kenapa mendatangkan guru ngaji bagi anaknya? Kenapa dia tidak berpikir, harusnya saya bisa. Saya yang belajar. Saya harus belajar terlebih dahulu sebelum anak-anak saya. Belajar memperbaiki bacaan saya. Belajar tajwid. Harusnya dia cara pandangnya seperti ini. Ya, sehingga yang mendidik langsung anaknya membaca Al-Quran adalah dirinya. Sehingga pahala itu akan mengalir kepada dirinya, bukan kepada guru ngaji anaknya. Karena itulah, saudara-saudara sekalian, ya, tak ulangi, ilmu ini adalah ilmu yang sangat ringkas dan ilmu yang sangat mudah. Ya, maka sempatkanlah, tekunilah ilmu yang sedikit ini, insya Allah kita akan bisa. Dan insya Allah kita bisa mencetak generasi Qur'ani, generasi yang pandai membaca Al-Quran. Itu berawal dari rumah-rumah kita sendiri, bukan dari rumah orang lain. Bukan berawal dari ma'had, bukan berawal dari rumah tahfidz, bukan berawal dari sekolahan, tapi berawal dari rumah kita sendiri, yaitu masing-masing orang tua mempelajari ilmu tajwid ini dengan lebih mendalam lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.